Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Putra Handayani, di mana hari ini kita akan membahas sesuatu hal lagi dari sudut pandang pribadi dan kita akan bahas mengenai apa itu overthinking gitu. Tapi sebelum kita bahas, mohon bantuannya untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Dan kalau misalkan nanti ada perbedaan pendapat tentang apa yang kita bahas hari ini, atau mungkin teman-teman punya sudut pandang sendiri, nanti silahkan di kolom komentar aja, kita diskusikan bersama supaya istilahnya kayak ketemu titik tengah, atau ya itu hanya sekedar untuk pembahasan aja. Nggak apa-apa teman-teman, langsung aja nanti silahkan komen di kolom komentar. Oke, jadi overthinking ini sendiri adalah sebuah pemikiran yang berlebihan gitu kan terhadap sesuatu hal, dan biasanya menyebabkan kita itu menjadi makhluk sosial gitu. Kita menyikapi sesuatu hal itu secara berlebihan ya kan, kita terus kepikiran dengan sesuatu hal ya kan, tentang apapun itu yang secara berlebihan dan membuat kita itu menjadi melo gitu kan, menjadi apa ya istilahnya, kayak menjadi lemes, capek dan sebagainya gitu kan. Nah, itulah overthinking gitu loh. Tapi overthinking ini sendiri sebenarnya bisa disembuhkan gitu ya. Bukan disembuhkan sih, sebenarnya bisa diatasi gitu kan. Sebelum terjadinya overthinking pun bisa diatasi gitu. Tapi sebelum mengatasi sebuah problem daripada overthinking ini sendiri ya kan, sebaiknya kita tahu bahwa overthinking ini sebenarnya ada penyebabnya gitu loh. Dan overthinking ini sendiri kebanyakan umumnya itu disebabkan karena 4 hal gitu kan. Ini yang paling umum ya. Pertama itu karena masa lalu, biasanya orang menyesal dengan masa lalunya sehingga overthinking. Yang kedua adalah overthinking karena masalah keluarga ya kan, bisa masalah internal, bisa masalah apapun ya kan. Mungkin kita dibanding-bandingkan sama anak lain, atau mungkin kita selalu apa istilahnya mendapatkan kasih sayang yang berbeda sama saudara kita atau semacamnya, itu yang memicu kita menjadi orang yang overthinking gitu kan. Yang ketiga adalah masalah percintaan ya kan, asmara, bisa jadi dengan pacar, bisa doi, ataupun bisa istri ya, istri, suami dan sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan asmara gitu ya, itu bisa memicu overthinking. Nah, yang keempat ini adalah overthinking tentang masa depan, di mana kalian selalu memikirkan planning ke depannya, kalian mau bagaimana gitu kan. Istilahnya kalau sekarang itu dikejar umur dan dikejar karir gitu kan, masalah masa depan itu ada karir dan sebagainya itu. Nah, itu biasanya juga memicu overthinking. Nah, dari keempat overthinking ini adalah yang paling umum kita alami gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di luar dari 4 hal ini bisa juga menyebabkan kalian overthinking ya kan. Mungkin overthinking karena kalian memikirkan bagaimana dunia ini tercipta ya kan. Bagaimana kita mengukur kedalaman laut dengan meteran gitu kan. Terus banyak lah pokoknya di luar itu. Bagaimana semut mengumpulkan rakyatnya gitu kan, lalu berpidato di depan mereka gitu. Kita nggak tahu ya, mungkin teman-teman punya overthinking yang lain daripada 4 hal ini. Cuman untuk kebanyakan yang dialami teman-teman gitu kan, atau saya sendiri bahkan ya, kebanyakan cuma 4 hal ini teman-teman. Jadi pertama adalah masa lalu ya kan, yang kedua adalah karir, yang ketiga percintaan, yang keempat keluarga. Jadi 4 hal ini adalah yang paling umum. Nah, ada beberapa contoh tentang penyebab-penyebab overthinking ini ya, seperti mungkin yang sudah saya sebutkan di depan tadi, dan mungkin aku akan memberikan beberapa contoh tentang keempat penyebab overthinking ini. Kita bisa bilang mungkin masa lalu ya, masa lalu itu ada beberapa contoh yang bisa membuat kita itu overthinking terhadap masa lalu. Ya mungkin kita menyesali sebuah hal yang sudah terjadi gitu kan, atau mungkin ibaratkan kayak overthinkingnya kita itu memicu pada pemikiran, andaikan dulu gue nggak gini ya kan, mungkin sekarang gue nggak akan gini gitu. Nah, dan itu tuh banyak contohnya gitu loh. Tapi intinya menyesal karena masa lalu itu bisa bikin overthinking gitu. Yang dialami teman-teman semua ya kan, karena overthinking terhadap masa lalu itu kan versinya beda-beda gitu kan. Karena setiap orang juga mungkin pemikirannya itu berbeda-beda ya kan, cara menyikapinya pun berbeda-beda. Jadi mungkin ya bisa aku bilang bahwa overthinking terhadap masa lalu ini banyak versinya juga gitu. Nah, yang kedua contoh overthinking keluarga ya kan, terhadap keluarga. Seringkali mungkin di dalam rumah kita sering dibanding-bandingkan dengan saudara kita ya kan. Mungkin teman-teman semua yang memiliki saudara terus dibanding-bandingkan ya kan, terus mendapatkan kasih sayang yang berbeda gitu kan, sehingga teman-teman semua kayak kenapa ini nggak adil gitu loh, kenapa ini kayak gini gitu, kenapa aku nggak dapat sesuatu hal yang seperti dia gitu kan.
jadi overthinking gitu kan terhadap keluarga. Mungkin juga teman-teman semua punya masalah internal atau apapun itu ya terhadap orang tua atau apa itu kan biasanya berbeda pendapat dan lain sebagainya ya kan. Dan satu lagi biasanya overthinking disebabkan karena keluarga itu adalah bisa jadi ketika kita melihat kita belum menjadi apa-apa tapi orang tua kita ya kan sudah tua atau mulai menua dan kita pun juga sudah harusnya kita udah begini ya kan tapi belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua, itu menjadi overthinking yang bener-bener bikin kita itu kayak gini amat ya gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contohnya gitu ya. Yang ketiga ini adalah overthinking karena percintaan. Nah, karena percintaan ini banyak versinya juga teman-teman. Jadi kalau misalkan dijelaskan ini udah seperti buku atlas gitu kan yang petanya itu banyak itulah intinya ya. Jadi banyak banget rinciannya kalau misalkan kita overthinking dengan kategori dengan kategori percintaan ini teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga sering mengalami juga gitu kan, misalkan kayak cuman ditinggal 15 menit ya kan nggak balas chat kenapa gitu kan, langsung overthinking gitu kan. Bisa jadi seperti itu juga. Terus yang tadinya janjian ya kan pengen ketemuan di sini tapi nggak jadi, terus overthinking kenapa ya dia nggak suka sama gue apa gimana, langsung overthinking teman-teman ya. Jadi banyak versinya ya kalau misalkan kategori overthinking dengan apa istilahnya kategori percintaan gitu ya. Nah yang keempat ini adalah kategori overthinking karena masa depan gitu kan. Jadi masa depan itu apa ya istilahnya, yang masa depan itu kan nggak bisa ditebak ya teman-teman. Jadi mau kita itu di masa depan itu kayak gimana gitu kan, kita ada usaha apa untuk masa depan itu kan nggak bisa terlihat kan. Tapi usaha yang sekarang ini kan yang kita lakukan itu bisa istilahnya kayak membangun masa depan kan dari sekarang. Nah, overthinkingnya kita terhadap masa depan itu biasanya paling umumnya adalah kita tuh sebenarnya kedepannya mau melangkah tuh kayak gimana ya kan. Aku tuh harus berkarir apa bekerja seperti ini ya. Aku tuh harus gini, apa yang harus aku lakukan supaya hidup kayak gini. Jadi kayak udah kayak perumahan gitu loh, tertata banget gitu. Overthinkingnya itu kalau misalkan tentang masa depan itu. Dan sebenarnya ketiga hal ini sangat berkaitan teman-teman. Jadi overthinking terhadap percintaan ya kan, terus terhadap keluarga dan masa depan itu sangat berkaitan gitu. Nah contoh dari overthinking yang berkaitan ini adalah misalkan kita kayak ngelihat orang tua kita itu semakin menua ya kan, dan kita belum menjadi apa-apa ya kan, problema karir dan sebagainya. Terus kita juga belum memiliki partner dan sebagainya ya kan. Terus orang tua itu terus nanyain partnermu siapa ya kan, kamu tuh lagi deket sama siapa, kamu mau gimana, kamu itu jadi satu ya kan, overthinking lah ya kan, semalaman gitu ya. Jadi seperti itulah contoh-contoh overthinking yang saling keterkaitan antara tiga hal tersebut gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan gitu kan bahwa overthinking ini nggak bisa diatasi gitu. Sebenarnya overthinking ini bisa diatasi kan. Dan ada beberapa hal cara mengatasi overthinking. Nah mungkin teman-teman sudah ada beberapa cara juga yang teman-teman sudah temukan cara mengatasi overthinking. Tapi di sini aku akan memberikan 2 tips mengatasi overthinking. Pertama, teman-teman harus berpikir positif ya. Berpikir positif itu artinya teman-teman harus berpikir bahwa ada hikmah di balik apa yang teman-teman alami ya kan, sehingga menjadikan ini overthinking. Misalkan contoh, teman-teman hari ini mengalami overthinking tentang hal ini gitu kan. Nah, teman-teman juga harus berpikir positif bahwa ada hikmah di balik apa yang kita alami ini ya kan. Apa yang menyebabkan kita overthinking ini pasti ada hikmah. Semua ini adalah skenario hidup gitu kan, yang mungkin bisa membuat teman-teman semua berubah di kemudian hari, atau istilahnya teman-teman selalu husnuzon gitu kan. Kalau misalkan kita dulu diajari dalam pelajaran agama gitu kan, agama Islam ya, itu husnuzon, jadi kita berprasangka baik bahwa semua yang terjadi ini adalah dari kehendak yang kuasa gitu loh ya. Tapi berpikir positif ini juga sulit-sulit gampang gitu kan. Kenapa? Karena terkadang kita kalau misalkan sudah overthinking itu kayak pemikiran itu udah, pemikiran yang positif-positif ini sudah tertutup gitu loh teman-teman. Jadi ya apa ya istilahnya, di video ini aku cuma mengingatkan bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya gitu. Jadi teman-teman harus tetap berpikir positif ya kan, mau berapa persen pun harus tetap berpikiran positif itu ada ketika teman-teman overthinking gitu ya. Yang kedua itu kalian harus legowo itu. Jadi cara mengatasi overthinking yang paling mudah itu adalah bukan paling mudah sih ya, tapi cara yang kedua ini memang harus legowo gitu kan. Jadi
Mungkin teman-teman mengalami hal ini, ya udah terima aja gitu kan, terima aja karena sesuatu hal yang udah terjadi gitu kan, itu udah terjadi ya udah gitu kan. Jadi terima aja, legowo gitu kan dengan lapang dada. Tapi untuk kita sampai di level legowo ini kan harus ada istilahnya kayak pembiasaan gitu loh. Jadi harus terbiasa dulu gitu kan. Jadi semakin aku bisa bilang bahwa semakin teman-teman itu mengalami overthinking ya kan. Mungkin ada waktunya nanti teman-teman akan terbiasa dengan hal-hal tersebut gitu. Karena overthinking ini sendiri merupakan kayak apa ya, kalau saya ibaratkan tuh kayak teman-teman pengen diet ya kan, atau teman-teman semua kayak pengen badannya tuh six pack ya, teman-teman harus latihan gitu loh. Harus latihan ya kan. Pertama memang capek gitu kan. Overthinking terus ya kan, tapi lama-lama juga teman-teman akan terbiasa dengan hal yang itu gitu kan. Bahkan level tertingginya adalah teman-teman bisa menjadikan sebuah candaan dari overthinking yang teman-teman alami gitu kan. Ya seperti tadi contoh ya kan, misalkan kita ibaratkan kayak kita pengen diet gitu kan ya, diet itu ibaratkan kayak kita pengen terbiasa dengan overthinking. Ya udah, pertama kita harus ya kan, misalkan kayak puasa atau kita cuma makan sedikit gitu kan, ya pertama emang nggak terbiasa gitu, sakit perut gitu kan, terus kayak apa ya istilahnya kayak lapar gitu. Tapi lama-lama itu terbiasa ketika teman-teman udah diet ya kan, udah langsing, misalkan dihadapkan dengan makanan apa gitu kan, mungkin nggak akan tertarik lagi gitu karena teman-teman udah membiasakan diri. Dan overthinking itu juga hampir sama seperti itu gitu. Jadi ketika teman-teman itu mungkin sering overthinking ya kan, dan teman-teman untuk mencoba selalu berpikir positif, selalu menerima ya kan, lama-lama juga akan terbiasa gitu kan. Jadi kalau menurut aku pribadi emang itu overthinking bisa diatasi dengan dua cara. Pertama berpikir positif, yang kedua adalah kita selalu legowo nerima, dan juga jam terbang teman-teman ya, jam terbang itu ada gitu loh untuk overthinking ini sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu ya sudut pandang dari aku pribadi tentang overthinking. Nah mungkin teman-teman juga kalau misalkan mau nambahin ya kan, atau ada berbeda pendapat yang istilahnya aku nggak setuju bang kayak gini kan, yo nggak apa-apa, kita langsung diskusikan aja di kolom komentar. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga untuk saya pribadi. Mungkin kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini sekian. Oke, jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.